Ya, bisa. Oke, saya mulai saja. Ini sharing potluck sih sebetulnya ya, Teteh-teteh. Karena saya dari Bandung, jadi manggilnya Teteh-teteh aja ya. Sharing potluck tentang dasar penulisan karya ilmiah. Kebetulan mungkin teman-teman yang datang ke Zoom meeting ini pasti punya kuriositas dengan menulis ilmiah gitu, baik itu menulisnya untuk penulisan karya ilmiah yang akan dipublis di jurnal atau menulis karya ilmiah yang populer gitu ya, tapi punya keinginan untuk menulis karya ilmiah. Kita mulai saja. Nah, penulisan karya ilmiah merupakan salah satu ciri pokok kegiatan perguruan tinggi. Karya ilmiah adalah karya tulis atau bentuk lain yang telah diakui dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni yang ditulis atau dikerjakan sesuai dengan cara ilmiah, mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang disepakati atau ditetapkan. Jadi, menulis karya ilmiah untuk orang yang memutuskan diri menjadi bagian dari perguruan tinggi adalah skill yang harus dimiliki gitu. Jadi bukan pilihan, tapi emang harus. Seperti itu. Kemudian karya ilmiah itu bisa karya tulis atau bentuk lain ya. Di sini disebutkan dia terkategori seni juga ketika dia landasannya adalah ilmu pengetahuan, terkategori karya ilmiah ya. Kemudian penerapan teknologi kalau dia menggunakan pemikiran gitu ya, analisis dulu, inovasi teknologi kan terkategori karya ilmiah. Kemudian, karya tulis tentu saja itu juga karya ilmiah, seperti itu ya. Kemudian, kita fokus ke karya tulis ya, dibuatnya itu dengan cara ilmiah, yang ini yang biasa saya sampaikan ke teman-teman adalah, eee, karena dia caranya ilmiah, jadi kalau kita ingin memasukkan nilai ilmiah ke dalam tulisan kita, otomatis yang kita kutip juga usahakan karya ilmiah gitu ya. Kalau kadang kan kalau, kita terburu-buru gitu misalnya, untuk sebuah naskah yang ingin diterbitkan di Sinta 3 misalnya ya atau Sinta 2, kita usahakan ya kalau mau diterbitkan di Sinta 2 berarti sumber rujukannya mayoritas ya Sinta 2, jangan cari yang di Sinta 3 karena itu, apa ya namanya, menurunkan grade naskah kita gitu ya. Kalau, untuk yang dasar misalnya ketika kita menulis ilmiah, bikin makalah gitu ya, eee, ya sudah sumber rujukannya makalah lagi, sumber rujukannya jangan website gitu, karena, eee, itu dapat menurunkan grade naskah kita. Samalah seperti, ketika kita, apa ya namanya, mencari tahu gitu ya sesuatu, pasti kita mencari yang lebih sahih kan ya, daripada sesuatu yang grade-nya lebih rendah gitu. Sama seperti pemilihan hadis-hadis yang, pasti hadis yang kuat, tidak dengan mudah kita mencari hadis yang lemah untuk melakukan sesuatu. Penulis ilmiah pun seperti itu gitu ya, cari yang sumber rujukannya jelas gitu, tidak, menggunakan sumber rujukan yang Eee, bisa jadi tidak sahih gitu, seperti itu. Kemudian, salah satu cirinya lagi adalah menggunakan pedoman dan konvensi ilmiah yang ini mungkin berkaitan dengan kalau kita misalnya mau menulis untuk sebuah jurnal ilmiah ya, kita sudah menetapkan kita mau menerbitkan di mana, kita akan melihat style guide-nya seperti apa, ya. Naskahnya itu harus seperti apa konvensinya gitu kan. Setiap kampus juga memiliki konvensi skripsi, tesis, disertasi masing-masing ya. Jadi ketika kita mau memasukkan naskah ke sebuah jurnal, yang kita cari dulu adalah fokus dan skupnya dulu, cocok atau tidak dengan kita. Kemudian, di-download style guide-nya seperti apa agar naskah kita itu setelah selesai sudah langsung sesuai dengan aturannya gitu, sudah langsung sesuai dengan konvensinya. Kalau kita mau menulis untuk media massa sama,
Kalau kita mau menulis untuk koran Tempo, ya berarti kita harus tahu style guide Tempo itu seperti apa, style guide, eee, Kompas itu seperti apa. Caranya mungkin bisa, cari tahu ke editornya atau kita melihat ya naskah yang sudah terpublikasi paling tidak dalam sebulan itu seperti apa. Nah, itu yang bisa kita jadikan contoh untuk, memublikasikan naskah kita ke portal-portal berita tersebut, seperti itu ya. Kemudian, nah ini mengapa kita harus menulis, pertama, menulis adalah salah satu cara untuk menemukan pembaca ya. Jadi, eee, mungkin ini untuk ekspertis sebetulnya, ketika kita sekarang masih meniti karir sebagai penulis, kita sedang mencari orang yang paling layak untuk kita baca gitu. Orang yang naskahnya itu sesuai dengan bidang kajian kita, kayak gitu. Tapi ketika kita sudah banyak menulis, kita akan menemukan pembaca kita, karena kan satu bidang kajian itu punya circle-nya masing-masing ya. Eee, Tidak semua orang memiliki keingintahuan terhadap sesuatu, pasti spesifik gitu. Kalau kita sudah masuk ke dalam jaringan ahli dalam sebuah bidang misalnya, menulis adalah salah satu cara untuk menemukan mereka gitu ya. Kalau paling tidak ketika kita nulis jurnal di Indonesia atau ke luar negeri misalnya, mulai menulis adalah paling tidak kita bertemu dengan reviewer kita secara akademik gitu. Walaupun memang blind review gitu ya, tapi kita tahu, oh naskah kita itu dibaca oleh seorang ahli yang bidang kajiannya sama loh sama saya gitu, seperti itu. Dan itu menyenangkan ketika kita mendapatkan masukan dari mereka. Kemudian, kalau sudah sering gitu ya expert menulis, bahkan bisa jadi, apa ya, kita itu kalau bidang kajiannya sudah spesifik sekali, bisa jadi reviewer kita adalah teman kita sendiri gitu ya, kalau kita udah jadi doktor, profesor misalnya. Bahkan, apa namanya, saya pernah gitu ya mengalami Eee, se ini sebagai editor ya, saya sebagai editor mendapatkan naskah dan saya cari reviewer. Ada orang yang ahli di bidang tertentu dan yang ahli di bidang tersebut adalah saingan beliau gitu. Mau tidak mau saya berikan naskah itu ke saingannya gitu ya dan keduanya sedang, mengajukan, kenaikan pangkat sebagai profesor, seperti itu. Jadi, wah masya Allah circle-nya kecil gitu ya, kalau kita sudah memiliki bidang kajian yang jelas. Kemudian, eee, ketika kita sudah menetapkan bidang kajian kita apa, kekhasan kita apa, mungkin di situ juga cara kita untuk ini ya, eee, oke ini saya lagi lihat, apa, chat. Iya boleh boleh. Boleh ya, siapapun boleh ikut. Eee, apa namanya, menulis juga menyampaikan gagasan kita walaupun hanya satu ayat ya, dan itu mungkin tulisan itu adalah salah satu cara kita buat meninggalkan jejak ya di bumi ini gitu. Kita ada sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain mungkin, seperti itu. Kemudian, bagi insan akademik, capaian akademik tertinggi itu masih tulisan ya sampai saat ini, artikel ilmiah gitu. Bahkan ada istilah publikasikan atau musnahkan gitu ya, mati tak tersisa gitu si naskah itu karena, eee, biasanya kalau kita punya gagasan gitu ya dan, gagasan untuk penelitian kemudian kita tidak mengeksekusinya dengan cepat, tidak menuliskannya dengan cepat, bisa jadi tuh sudah ditulis oleh orang lain gitu. Jadi sebelum ditulis oleh orang lain, tulis gitu ya, sebisa mungkin oleh kita gitu. Kita tulis secepat-cepatnya sebelum gagasan kita diambil. Jika tidak demikian ya sudah, daripada diambil oleh orang, musnahkan gitu. Tapi kan kita tidak termasuk orang yang memusnahkan data demi, apa ya, agar tidak dipublis oleh orang lain, kan tidak seperti itu. Kita adalah bagian yang berusaha untuk menulis gitu ya.
eee, menyampaikan gagasan melalui tulisan atau karya ilmiah. Kemudian, nah ini saya, eee, tadi dapat inspirasi tentang problem budaya peneliti di Indonesia ya. Jadi, kita itu lahir di masyarakat yang instan dan pragmatis, diterima atau tidak, diakui atau tidak gitu. Dampaknya adalah kita baik, dalam penalaran praktis, tapi kita kesulitan untuk memasukkan gagasan ke dalam konteks yang lebih luas, apalagi ke dalam perdebatan yang substansial gitu. Ya kalau punya gagasan itu, berhentinya itu paling enggak tuh di status Facebook atau paling banter gitu ya, ngeblog kayak gitu. Kalau kita tidak berjuang sih ya maksudnya, tidak berjuang untuk bisa memasukkan gagasan kita ke dalam konteks yang lebih luas, seperti itu. Kemudian, eee, karena masyarakatnya pragmatis gitu, dan instan, perhatian kita terhadap etika itu rendah ya. Perlu perjuangan gitu untuk peneliti-peneliti dari yang saya tahu ya, saya baru masuk ke dunia penelitian itu 2015, eee, untuk menghindari plagiarisme itu perlu idealisme yang tinggi gitu ya, eee apalagi ketika menjadi editor jurnal misalnya kita menemukan naskah, kan pertama kali naskah masuk, kita langsung cek plagiarismenya, maksimal plagiarismenya 20%, kalau tidak kita kembalikan dan, ada saja gitu ya yang plagiarismenya itu sampai 50%, 35% seperti itu. Dan ya akhirnya naskahnya dikembalikan gitu. Kemudian kalau itu memang sudah termasuk yang plagiarisme tingkat tinggi gitu ya, maksudnya dia tidak memasukkan sumber rujukan atau kesamaannya tinggi gitu dengan naskah yang lain. Nah yang kedua nih, plagiarisme diri, ini kan tidak terasa ya, kadang ada naskah atau data yang kita publikasikan sebelumnya, tapi males gitu nyimpen nama kita sendiri di jurnal kita sendiri gitu ya, mengutip diri sendiri. Padahal sebetulnya kalau itu sudah terpublikasi ya kita tetap harus, eee, mencantumkan jurnal tersebut atau sumber tersebut ke dalam naskah kita. Kemudian di sini saya sebut hantu ya, hantu itu ghostwriter. Jadi kebiasaan ghostwriter itu masih ada sampai saat ini gitu. Lalu pengarang hadiah ini given author dari bahasa Inggris ya. Given author itu biasanya begini, kalau ada orang yang, dihormati gitu ya di suatu tempat, terus dia ingin masuk ke dalam nama yang tercantum dalam jurnal kita, padahal dia tidak ikut andil sedikit pun dalam penelitian gitu, tapi dia ingin nempel saja namanya di situ, itu masih terjadi gitu di Indonesia dan hal itu perlu dikurangi gitu ya, dihilangkan kebiasaan seperti itu. Dan perlu perjuangan apalagi untuk, peneliti muda ya, karena biasanya ada saja yang ingin nebeng ke naskah kita gitu ya. Kemudian pengalaman panjang hidup dalam keharmonisan, ini juga yang terjadi di Indonesia ya. Akibatnya kita tidak siap menghadapi kritik keras. Kalau kita submit ke jurnal ilmiah atau kita mengirimkan naskah ke sebuah, portal berita nasional, yang harus disiapkan adalah ditolak gitu ya naskahnya, seperti itu. Dan ini biasanya kita perlu kayak waktu penyesuaian diri untuk, eee, nerima penolakan itu gitu ketika tidak diterima. Waktu untuk menerima penolakan tersebut yang perlu dipersingkat ya sekarang. Kalau bisa kritik itu dijadikan sebagai masukan gitu, dianggap sebagai masukan. Kalau, ada editor atau reviewer yang menolak naskah kita, ya sudah terima saja. Kenapa sih, orang Indonesia tuh kesulitan untuk submit ke jurnal internasional? Itu salah satunya ya. Jurnal internasional itu
biasanya mereka sangat terstruktur, jadi, dalam seminggu pun kalau naskahnya tidak sesuai dengan skop dan fokus, langsung ada jawaban gitu, langsung di, reject gitu naskahnya. Sebetulnya itu tidak masalah ya, kita tinggal ganti, template, kirim ke yang lain gitu. Tapi pelajarannya adalah memang, kalau mau submit ya lihat dulu fokus dan skopnya, sesuaikan dulu dengan author guideline-nya. Eee, Paling tidak lihat dulu, naskah yang sudah terpublikasi pada satu atau 2 terbitan sebelumnya itu seperti apa, itu mungkin bisa kita lihat karakteristiknya ya. Jadi kita nggak asal kirim naskah gitu, tapi kita sudah tahu, oh yang kayak gini nih yang bakal terbit gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan naskah-naskah tersebut. Tapi kalau memang itu tidak sesuai dengan idealisme kita ya cari jurnal lain sih. Itu yang termudah ya dan yang paling baik karena memang kalau kita maksa untuk diterbitkan di sebuah jurnal yang tidak sesuai dengan bidang kajian kita, naskah kita itu tidak akan ditemukan oleh orang lain sebetulnya. Kalau tidak match gitu ya, fokus dan skupnya. Nantinya tidak akan dikutip orang, kayak gitu. Jadi selektif menetapkan fokus dan skup, lalu, melihat naskah sebelumnya itu sangat efektif untuk membuat naskah kita itu disitasi oleh orang lain, gitu. Kemudian, pandai menyusun cerita sampingan, tetapi seringkali tidak ada gunanya gitu ya. Ini kebiasaan ngobrol orang Indonesia, dampaknya adalah kalau kita nulis ya, eee, banyak yang tidak sesuai dengan substansi ketika kita, menulis ilmiah gitu. Dampaknya kita tuh kehabisan halaman kalau karya ilmiahnya ditetapkan, harus harus Iya, berapa halaman gitu ya. Nanti ketika, eee, banyak yang tidak substansial, dampaknya adalah kita harus mengedit banyak dan menyesuaikan dengan halaman yang ditetapkan oleh, editor gitu, oleh penerbit. Kemudian secara tradisional kita dididik untuk patuh dan mengikuti masyarakat ya, jadinya kemampuan kita untuk berpikir kritis itu berkurang atau, kita sudah berusaha untuk berpikir kritis tapi masyarakat tidak menerima itu. Jadi kita masih harus punya, kekuatan untuk beda itu boleh loh gitu ya, punya gagasan sendiri itu bisa loh gitu, apalagi ketika kita punya argumen gitu. Dan dampaknya adalah ini, sulit untuk mengungkapkan ide baru ya. Jadi energinya, harus lebih banyak. Untungnya sekarang, Kemendikbudristek, menyiapkan banyak sekali sumber rujukan gitu ya. Kita punya portal Garuda, untuk mencari sumber rujukan, ada One Search ID gitu, di situ bisa cari, sumber rujukan gitu ya. Jadi kalau ada gagasan baru kita, cari argumentasinya, pendukungnya di website-website itu gitu. Walaupun tetap kita harus selektif ya mencari sumber rujukan yang, kredibel seperti itu. Nah, kemudian tradisi yang tertanam dalam transfer pengetahuan berbasis lisan. Kita itu negara yang kebudayaan lisannya adalah kebudayaan untuk mentransfer ilmu pengetahuannya itu pakai lisan gitu ya. Salah satu dampaknya adalah anonimus itu tidak apa-apa dalam tradisi lisan, sedangkan dalam tradisi tulis, tidak boleh mengutip yang anonimus ya. Kita harus sahih gitu mencari sumber rujukan. Jadi, eee, apa sih, itu adalah sesuatu yang perlu didobrak gitu, mau tidak mau. Karena kita harus menghargai satu gagasan itu, eee, milik siapa sih awalnya gitu kan, cari sumber yang pertama itu siapa, kayak gitu. Dan, eee, mungkin seperti alam bawah sadar ya, masuk ke alam bawah sadar karena ini tradisi lisan ini tradisi nenek moyang kita gitu. Eee, kok apa namanya, semangat untuk baca harus ditambah gitu ya, seperti itu. Kenapa sih di Indonesia ini banyak sekali, ini ya, acara gosip gitu? Karena tradisi lisan. Tradisi lisan kita,
dari awal, dari nenek moyang kita gitu, dan gosip adalah salah satu tradisi lisan. Kalau sekarang kan sudah ada, visualnya ya, kalau dulu, eee, dari tradisi lisan. Kesahihan itu tidak penting dulu. Hoaks sangat banyak di Indonesia karena memang tradisi lisannya kuat gitu ya. Itu, yang terjadi di negara kita. Nah, eee, ini salah satu peneliti yang, eee, menjadi anutan saya ya di ITB. Beliau itu yang menceritakan overview materi saya yang tadi saya ceritakan tentang, eee, sisi negatif budaya kita terhadap peneliti di Indonesia. Saya dapat dari Pak Ferry Iskandar gitu ya. Beliau pernah mengisi dalam pelatihan, menulis jurnal ilmiah bereputasi internasional. Saya ikut, saya ambil sedikit materinya, tampaknya materi yang tadi itu materi yang sangat umum ya, jadi saya kutip di sini. Nah, Pak Ferry Iskandar ini peneliti ahli di bidang nanoteknologi. Kalau kita lihat naskah beliau ya yang tahun 2022, sudah 13 gitu ya, eee, 2022 belum selesai naskahnya, yang di jurnal internasional sudah 13. Kalau kita bagi 12 saja kan sebulan bisa satu ya, ini sudah 13 gitu. Berarti produktif sekali beliau dalam menulis gitu kan. Ketika saya tanya, sebenarnya kami sih, kami tanya gitu ya, peserta pelatihan tersebut bertanya, apa kuncinya untuk menghasilkan naskah yang selalu produktif gitu ya, menghasilkan naskah dan selalu update. Beliau berkata, "Saya selalu membaca karya ilmiah terbaru yang bereputasi internasional." Jadi, minimal beliau itu membaca satu hari itu 3 naskah, ya 3 naskah jurnal ilmiah beliau baca untuk mengetahui mana yang bisa dijadikan inspirasi menulis selanjutnya gitu. Itu yang pertama ya, beliau tuh, konsisten membaca. Yang kedua, eee, relasi beliau di kampus waktu beliau kuliahnya di Jepang, masih di maintenance sampai sekarang ya. Jadi teman penelitian saat di Jepang itu, masih mengajak beliau untuk meneliti gitu. Jadinya ya konsisten, continue penelitiannya ya, seperti itu. Akhirnya, eee, beliau ini merupakan salah satu peneliti yang paling produktif ya di ITB, seperti itu. Walaupun sekarang mungkin ada lagi yang lebih banyak, tapi, beliau adalah salah satu yang produktif. Oke, kemudian langkah menyusun karya ilmiah, ini standarnya adalah, pertama dimulai dengan menetapkan topik dulu ya, topiknya mau apa, temanya apa, lalu kita menetapkan judul, kemudian menetapkan tujuan yang mau dicapainya apa. Dari tujuan ini dapat dirumuskan masalah ya, kita merumuskan masalah, kemudian, aspek yang ditelitinya apa, sumber datanya dari mana, dan teknik pengumpulan datanya bagaimana, gitu. Eee, Kemudian nah ini, jadi untuk secara realistis menulis ilmiah itu, ada beberapa hal yang perlu apa ya, dipenuhi gitu ya, agar kita bisa, naskah kita tuh bakal jadi nih, bakal terbit, dan bakal layak untuk terbit. Bagaimana caranya? Pertama, usahakan cari topik yang memang problematis ya. Jadi, merupakan masalah yang ada di sekitar kita, di sekitar masyarakat kita. Kemudian masalah tersebut bisa terselesaikan dengan bidang kajian kita gitu, dengan, andil dari ilmu kita. Ya, itu ciri problematis atau bermanfaat mungkin ya, hal problematis itu bisa menghasilkan manfaat untuk orang lain kalau terselesaikan.
Kemudian terbatas, ya terbatas ini banyak sekali kriterianya ya. Terbatas itu kalau dilihat dari pokok bahasan, misalnya kalau kita ada di Indonesia gitu ya, kemudian tidak memungkinkan untuk meneliti Timur Tengah misalnya, ya pokok bahasan kita sempitkan saja di Indonesia gitu. Kalau tidak memungkinkan untuk keluar daerah ya misalnya saya nih, tidak mungkin saya meneliti yang, berada di Kalimantan misalnya ya, saya sempitkan penelitian saya itu, saya batasi di Bandung saja gitu. Kemudian, yang itu data, baik data maupun sumber rujukan ya yang penting. Datanya itu bisa terjangkau oleh kita gitu, kita batasi ya, bisa terjangkau oleh kita sebagai peneliti. Kemudian, sebelum kita, eee, melanjutkan penelitian juga sudah, kayak cek diri sendiri gitu, sumber rujukannya ada atau tidak. Atau kalau, sumber rujukannya itu berada di dunia ini gitu, apakah bahasanya bisa kita kuasai atau tidak, ya. Eee, apakah bahasan atau negara yang membahas hal tersebut itu bahasanya kita kuasai atau tidak gitu. Misalnya, saya tidak bisa bahasa Jepang, tapi ternyata penelitian tersebut sumber rujukannya mayoritas berbahasa Jepang gitu misalnya, itu kan akan membatasi kita. Lebih baik kalau, misalnya data rujukannya itu banyak dalam bahasa Inggris gitu, jadi kita tidak akan kesulitan untuk menyelesaikan naskah. Kemudian menarik dan pentingnya, menariknya buat kita dulu sih sebetulnya, sebelum menarik untuk orang lain. Kalau bagi kita sudah menarik, nanti cepat diselesaikannya atau lebih cepat gitu ya. Kemudian penting, nah ini penting ini, tadi bermanfaat, sesuatu yang bermanfaat pasti penting ya, jadi cari sesuatu yang penting. Ini hal penting ini biasanya sangat menantang bagi peneliti sosial ya, ilmu sosial. Kalau ilmu yang berkaitan dengan engineering, misalnya kesehatan, mayoritas penelitiannya penting-penting gitu ya. Tapi kalau orang kajian budaya, apalagi saya nih, gaya hidup ya, menelitinya gaya hidup, kadang, banyak sekali yang menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang remeh-temeh gitu. Padahal kalau dilihat dari perspektif yang lain, ideologis gitu ya, sesuatu itu ideologis. Seperti itu. Mungkin dulu ya, Citayam Fashion Week itu salah satu yang, awalnya remeh-temeh, tapi dengan perspektif lain kan bisa kita cari, apa ya namanya, eee, ide gitu ya yang membuat dia sebetulnya secara ideologis penting, ya kalau dia dianggap sebagai sebuah masalah gitu ya, masalah kebudayaan misalnya. Kemudian, ciri yang lain adalah datanya yang digunakan adalah data real, faktual, dan aktual, seperti itu. Yang faktual mungkin ini berkaitan dengan keterbukaan data zaman sekarang ya. Kalau data kita tidak faktual, akibatnya adalah ketika orang lain menggunakan data kita sebagai pijakan dan datanya tidak faktual gitu, bisa jadi penelitian berikutnya itu akan salah gitu ya. Jadi, mengapa data kita harus faktual. Kemudian aktual. Aktual ini berkaitan juga dengan, sumber rujukan tadi, mengapa harus 10 tahun terakhir misalnya yang kita kutip, karena bisa jadi, eee, teori yang kita gunakan itu sudah dipatahkan oleh orang lain di 5 tahun 10 tahun terakhir misalnya. Apabila kita mengambil naskah yang misalnya sudah 20 tahun usianya gitu ya, seperti itu. Karena dalam, penelitian ilmiah condongnya itu ke kebaruan gitu ya, hal paling baru yang diambil, bukan yang lama. Yang lama itu biasanya dalam penelitian sejarah ya, itu makin lama makin bagus. Kalau penelitian kayaknya yang saintifik lebih baik yang terbaru. Oke, kemudian ini sangat teknis ya, penetapan topik. Tadi kan sudah tuh, topiknya harus
terbatas, penting, menarik, lalu problematis, seperti itu. Nah, ini ketika kita menetapkan topik, usahakan secara teknis topik yang kita ambil itu merupakan pokok masalah yang akan diteliti dan minimal terdiri atas 2 kata. Ya, terdiri atas 2 kata ini secara teknis. Misalnya sampah plastik, pencemaran lingkungan, kulit manggis. Kalau kulit manggis jadi masalah, itu bisa dijadikan topik penelitian ya, seperti itu. Sederhana, mungkin teman-teman bisa mencari di sekitar teman-teman, topik yang menarik itu apa, begitu ya. Kemudian tema, setelah menetapkan topik, kita menetapkan tema. Tema adalah topik yang diberi tujuan. Biasanya memuat kata operasional ya. Jadi, si topik yang tadi kita ambil tidak boleh dihilangkan atau tidak boleh dicari, hal yang lebih spesifik dari itu, bukan ya. Di dalam penjelasan saya ini, langsung, tema adalah topik yang diberi tujuan. Jadi si kata sampah plastiknya masih ada, ya, nih sampah plastiknya masih ada, kulit manggisnya masih ada, gitu. Penambahan tujuannya ada di sini, di kata operasional. Penanggulangan, pemanfaatan gitu ya. Kalau ada yang menggunakan metode, perbandingan, mungkin gunakan perbandingan gitu ya, metodenya, pakai kata perbandingan dan seterusnya. Ini salah satu contoh sederhana ya saya berikan. Jadi kata operasional itu ciri khasnya adalah kata pe dan an. Pemanfaatan, penanggulangan, peningkatan, penurunan, dan seterusnya ya. Kemudian judul adalah tema yang diberi keterangan. Temanya tetap dibawa, topiknya tetap dibawa ya dalam teks itu. Syaratnya adalah menggambarkan isi, singkat, menarik, dan tidak provokatif. Ini sebetulnya sih tidak provokatif ini untuk skripsi ya. Tesis, disertasi mungkin boleh, sangat boleh provokatif. Ini tema yang tadi, penanggulangan sampah plastik, tinggal dibeli keterangan ya, di Kelurahan Sekeloa melalui metode daur ulang. Ini keterangan tempat, kemudian metode daur ulangnya keterangan cara ya. Jadi kita bisa mengklaim gitu, penelitiannya ada di mana, metodenya apa. Dan itu membuat penelitian kita lebih spesifik. Nanti naskahnya juga spesifik menulisnya tentang apa. Atau pemanfaatan kulit manggis sebagai obat bagi penderita diabetes mellitus. Seperti itu. Ini juga spesifik ya, kita tidak menggunakan kulit manggis untuk yang lain, untuk obat yang lain, cukup untuk obat diabetes. Seperti itu. Ini contohnya ya. Oke, mungkin itu yang ingin saya ceritakan ya di pertemuan ini. Sebetulnya dasar penulisan karya ilmiah banyak sekali, mungkin ada ejaan, tata kata, tata kalimat, paragraf gitu. Hanya secara prinsip itu mungkin bisa menjadi salah satu yang digunakan sebagai fondasi dalam menulis ilmiah, seperti itu. Sebelum kita secara teknis menulis. Begitu. Silakan kalau ada pertanyaan, mangga ya. Terlalu lama ternyata saya tidak melihat jam. Mohon maaf. Ini ada Mbak Lia. Halo Mbak Lia. Terus, oke Mbak Meike, silakan. Baik, terima kasih Mbak Linda untuk paparannya. Perkenalkan saya Meike dari IP Salatiga, saya tinggal di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Sekarang saya bekerja sebagai guru bahasa Inggris online. Tapi saya juga tertarik untuk membuat tulisan ilmiah yang sesuai dengan bidang saya, pembelajaran online. Nah, tapi saya bingung mulainya dari mana, karena saya kuliah itu kayak 10 tahun yang lalu, S1, dan sekarang saya ibu rumah tangga, di rumah aja. Jadi saya
bekerja dari rumah karena online, sejak saya punya anak ini sampai sekarang. Dan kebetulan pandemi itu saya jadi, eee, guru online dan sekarang saya ingin nih, kayaknya bagus kalau, kegiatan saya yang ak mungkin cuman kayak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nanti kalau saya udah berubah karir lagi, saya pengen bikin oleh-oleh selama saya mengajar online, yaitu, tulisan ilmiah. Tapi saya bingung, ini saya mulainya tuh dari mana? Kalau yang dipaparkan dari Mbak Linda tadi kan kayak misalnya topik sampah plastik. Nah, saya ada pembelajaran daring atau online learning. Mhm, Terus untuk tema, saya ini ingin memberikan kayak penggunaan pembelajaran daring untuk apa gitu belum nemu, tapi kayak saya ingin kasih tips-tips bagaimana, guru-guru yang mengajar online itu bisa mengajar online dengan cara yang menyenangkan dan mhm, bisa, menjadikan guru online itu sebagai ya, pekerjaan yang menjanjikan ya seperti itu. mhm. Tapi intinya adalah bagaimana guru-guru online itu bisa dari jurnal saya, mereka bisa dapat ataupun, anak-anaknya bisa dapat bagaimana sih cara untuk mengajar online yang menyenangkan. Misalnya ada melalui Mhm. website, melalui game online, atau bisa juga melalui sebenarnya kayak ngajar online itu nggak melulu, kayak yang dibayangkan orang-orang, sebenarnya bisa interaktif juga, bisa Iya, interesting gitulah. Nah iya. gitu. Mbak Linda, apakah ada kata-kata yang bisa memberikan saya ilham? Terima Sebetulnya, kasih banyak. ya terima kasih Mbak Mega. Eee, Sama kita dosen bahasa ya, maksudnya guru bahasa gitu. Eee, Sebetulnya yang paling menarik di pembelajaran online bahasa adalah, engagement ya, Mbak, ya. Jadi, gimana caranya biar tetap, eee, materi itu tetap sampai tapi kitanya online gitu. Nah, sebetulnya kalau saran saya, Mbak Meike itu, eee, basisnya itu data, Mbak. Jadi, pasti ada hal menarik ketika Mbak Meike, mengajar ya. Nah, kalau saya yakin Mbak Meike dulu masih ingat lah misalnya kalau ngajar, morfologi bagusnya kayak gimana, kalau ngajar semantik, semantik sintaksis ya, pola kalimat secara online tuh kayak gimana. Jadi, kalau misalnya mau produktif nulisnya, Mbak Meike bisa kategorikan, pecah-pecahin dulu gitu ya. Misalnya ngajar, speaking misal ya, ngajar speaking online tuh kayak gimana caranya, terus, ngajarin writing gimana yang efektif gitu, ngajar reading kayak gimana. Jadi pecah-pecahin aja kecil-kecil gitu dan, kalau kita udah punya purpose untuk nulis, nanti, ngajarnya juga by purpose, Mbak, enak gitu, ingin ngebuktiin sesuatu. Kalau udah baca ya, Mbak Meike juga mungkin bisa baca dulu, di tempat, dari jurnal lain gimana cara ngajar yang menyenangkan secara online di bahasa lain misalnya, nanti praktekin di bahasa Inggris, gimana buktinya, hasilnya. Nah, hasil yang Mbak Meike lakukan, Eee, mungkin tidak langsung dituliskan ya, tapi di-develop gitu dengan cara ini, dengan berbagai cara, setelah itu baru ditulis. Kalau sudah bisa melakukan sintesis tertentu atau menyimpulkan hal terbaik dari, praktik tersebut, baru ditulis. Nah, itu bisa jadi oleh-oleh untuk guru yang lain, seperti itu. Atau bahkan pakai metode baru mungkin ya, misalnya, menggunakan, media audiovisual atau apa gitu ya, dipraktekkan lalu gimana engagement-nya. Kita juga bisa kan meminta, komentar dari siswa, "Gimana nih, lebih senang yang mana?" Gitu belajarnya, kayak gitu. Jadi source-nya sebetulnya banyak ya ngajar itu dan pembelajaran online itu sekarang memang Eee, apa ya namanya, future gitu ya, masa depan. Jadi, kalau kita bisa menyiapkan atau membawa konsep baru, ke konsep yang masa depan itu ke sekarang mungkin bisa valuable, bisa bermanfaat untuk orang lain, kayak gitu.
harus pakai riset dulu jika bekal pengalaman apakah memungkinkan? Boleh, kalau ini mah riset dulu karena emang basisnya penelitian kita ya, orang yang meneliti. Kalau, Mbak mau menulisnya itu tidak untuk karya ilmiah ya, memang untuk disebutnya itu kalau yang tulisan populer tapi ilmiah itu disebutnya jurnalisme sains. Nah, jurnalisme sains itu tidak meneliti, tapi Mbak, menulis artikel populer, tapi sumber rujukannya ilmiah gitu. Tulisannya boleh milik siapa saja, bukan milik sendiri, itu boleh. Kategorinya bukan karya ilmiah, yang dilakukan dengan eksperimen, tapi studi pustaka akhirnya ya, dan itu masih bisa dilakukan. Kalau yang untuk tulisan populer sih sangat, terbuka ya, tapi untuk karya ilmiah yang memang jurnal ilmiah, studi pustaka itu, hanya untuk penelitian-penelitian tertentu gitu, tapi, bisa dilakukan sih, seperti itu. Bagaimana Mbak Meike, sudah bisa diterima? Ya, sudah. Terima kasih banyak, Mbak Semangat Linda. ya.